Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur atas kemurahan Bapa yang sudah memberikan hari yang baru, pagi yang cerah bagi kita semuanya. Bapa juga memberikan berkat-Nya berupa firman untuk membimbing kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Pagi hari ini Bapak juga sudah membimbing kami untuk memberikan berkat-Mu berupa firman-Mu. Tolonglah ya Bapa, berkatilah kami satu persatu, seluruh anak-anak Tuhan. Bukalah hati dan pikiran, tidak hanya kami mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga mengerti akan isi firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Bapa, berkatilah juga Pendeta Utomo yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu betul-betul kami mengerti dan kami melakukan. Kami hanya menyerahkan hikmat pagi pada hari ini, biarlah di dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Hikmat pagi hari ini bertemakan mengisi kemerdekaan di tengah kehidupan bangsa, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita mengenai siapa kita. Dan Rasul Petrus mengingatkan hal ini dalam ayat 11. Pertama-tama kita adalah anak-anak Allah yang kekasih. Di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang layak dikasihi Allah, tetapi Ia mengasihi kita karena Yesus Kristus. Hubungan kasih kita dengan Yesus Kristus hendaknya menjadi dorongan yang cukup besar bagi kita, supaya kita hidup dengan saleh di dalam dunia yang tidak mengenal Allah ini. Kita bukan hanya sebagai anak-anak Allah yang terkasih, kita juga adalah pendatang atau orang asing dan perantau di dunia ini. Kita adalah penduduk asing yang memiliki kewarganegaraan di negara lain, yaitu surga. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul Petrus mengingatkan sifat rohani dari kebebasan Kristen di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Orang-orang Yahudi seperti yang disebut di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 15 menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh menaati siapapun selain pemegang kekuasaan tertinggi yang diangkat dari tengah-tengah saudara-saudara mereka sendiri. Di lain pihak, orang-orang Yahudi yang sudah beralih ke agama Kristen berpikir bahwa mereka bebas dari ketentuan untuk tunduk kepada penguasa lain karena mereka memiliki hubungan dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mencegah kesalahan ini, maka Rasul Petrus berkata kepada penerima suratnya dan setiap orang Kristen masa kini bahwa kita memang merdeka, tetapi kita tidak lepas dari kewajiban atau ketaatan kepada hukum Allah yang menghendaki kepatuhan kepada pejabat pemerintah sipil. Secara rohani, kita memang merdeka dari belenggu dosa dan iblis, serta hukum Taurat dengan berbagai upacaranya. Namun, kita tidak boleh menggunakan kebebasan Kristiani sebagai selubung untuk menutupi kejahatan dalam bentuk apapun atau untuk menutupi kelalaian dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah atau lembaga pemerintah atau atasan kita. Sebaliknya, kita harus mengingat bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang harus melakukan hal-hal yang baik
dan benar saja, bukan perkara-perkara jahat di tengah-tengah bangsa ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 15. Taat Allah itu mutlak, namun kita juga harus tunduk kepada otoritas pemerintah yang membawa kebaikan, mengingat tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan anugerahkan untuk kami lakukan. Terlebih ketika kami diberikan pemerintah, ketika kami boleh tinggal di negeri Indonesia ini. Biarlah Tuhan kami menjadi warga bangsa yang taat hukum. Kami menjadi warga bangsa yang berkontribusi optimal bagi kemajuan negeri ini. Kami tidak menentang pemerintah, kami tidak sebebas-bebas dan sesuka-suka kami. Namun biarlah kami mentaati, mematuhi, dan kami menjadi warga negara yang memuliakan Tuhan dalam kepatuhan kami. Berkati kami hari ini Tuhan. Terlebih ketika kami menikmati kemerdekaan bangsa kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mencintai negeri ini. Engkau menempatkan kami di negeri yang indah ini. Dan biarlah kami semua boleh berkontribusi bagi negeri yang kami cintai, Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersyukur, yang beruntung dan berbahagia. Di negeri yang kita cintai, Tuhan mengingatkan kita. Mari kita patuh, taat, dan kita mendukung pemerintah. Karena kita tahu bahwa pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kemerdekaan dan kebebasan dari dosa tidak menghilangkan kewajiban kepada negara. Setiap orang Kristen harus patuh dan berkontribusi secara optimal bagi kehidupan bangsa. Selamat menikmati kasih-Nya, selamat berkarya, dan mari kita muliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita.